Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masuk pada materi pembelajaran pemrograman dasar. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar sedikit tentang pemrograman dasar. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemrograman dasar? Pengertian dari pemrograman dasar adalah ilmu yang mempelajari tentang pemrograman komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang populer seperti Java, PHP, Pascal, Python, C++, HTML, dan lainnya. Materi dasar khusus SMK dengan keahlian TKJ akan difokuskan jadi 3, yaitu dasar-dasar algoritma pemrograman, kemudian flowchart, dan yang ketiga adalah logika pemrograman. Bahasa pemrograman yang akan kita pakai dalam pengantar ini adalah bahasa pemrograman PHP. Kenapa bahasa pemrograman PHP ini saya pilih? Karena bahasa pemrograman tersebut populer dan mudah dipelajari dan dimengerti. Kemudian pemrograman dasar untuk kelas 10 SMK yang berkaitan dengan keahlian kelulusan. Jadi secara umum keahlian yang berhubungan dengan materi pemrograman dasar adalah menjadi programmer komputer. Jadi siswa TKJ diharapkan dapat menempati posisi sebagai ahli mandia atau ahli pertama dalam pemrograman komputer. Jadi ada beberapa keahlian pemrograman komputer. Jadi yang pertama bisa membuat program dengan bahasa pemrograman yang populer seperti PHP atau Python. Dan yang kedua, membuat sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman. Jadi itu keahlian-keahlian dari pemrograman komputer. Kemudian bidang-bidang pekerjaan programmer. Jadi seorang yang bisa membuat program, yaitu disebut programmer. Bidang-bidang pekerjaan seorang calon programmer jadi cukup banyak. Apa saja bidang-bidang pekerjaan yang relevan dengan materi pemrograman dasar yang akan kita pelajari? Jadi yang pertama, junior office programmer. Kemudian yang kedua, helpdesk programmer. Dan yang ketiga, senior programmer. Dan yang keempat, yaitu junior technical support system information programmer. Dan yang kelima, technical support programmer. Dan yang keenam, tentunya masih banyak lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di pertemuan pertama untuk pembelajaran pemrograman dasar, kita akan membahas yang pertama, membuat alur logika pemrograman. Yang pertama, algoritma pemrograman komputer dan logika komputer. Pengertian dan sejarah singkat. Sejarah algoritma. Jika kita merujuk pada sejarah, algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang cendekiawan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ketika dilafalkan oleh bangsa Barat menjadi algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mukabalah, yang artinya buku pemunggaran dan pengurangan. Dari buku ini kita juga memperoleh akar kata Al-Jabar. Perubahan kata dari algoritma menjadi algorit merupakan perubahan kata dari algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma
Berunsur-unsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Logika pemrograman komputer. Logika pemrograman adalah cara berpikir yang sistematis, masuk akal dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kata logika berasal dari kata logik atau logis. Berarti nilai kebenarannya harus dapat ditentukan. Misal benar atau salah, atau tidak ada di antara keduanya. On dan off, hidup dan mati, masuk akal atau tidak masuk akal, dan yang lainnya. Logika harus mempunyai awalan dan akhir, serta harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Hubungan antara algoritma dan logika adalah cara kalian membuat langkah untuk melakukan tugas tertentu. Syarat utama algoritma adalah algoritma harus bernilai benar. Artinya, saat membuat algoritma, Anda harus berpikir logis. Benar di sini bukan berarti jawaban benar, tetapi memberikan nilai output yang sesuai dengan logika. Apa yang terjadi jika output algoritma tidak benar? Jadi susah ya. Begini contoh output algoritma yang benar. Kita tidak bicara tentang nilai benar atau salahnya, tetapi logikanya. Misal kita akan menentukan antara bilangan genap dan ganjil. Yang pertama kita memulai, kemudian kita memasukkan sembarang angka, misalnya 1. Kemudian dibagi angka tersebut dengan 2. Keempat, apakah harus dibagi menjadi 2? Jika ya, maka tampilannya pasti akan genap. Jika tidak, maka tampilannya akan ganjil. Dan selesai. Bahasa pemrograman komputer. Untuk membuat program komputer, kita perlu menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman paling awal disebut dengan bahasa mesin yang menggunakan kode biner yang terdiri dari 0 dan 1 dan instruksi lainnya untuk berkomunikasi dengan komputer. Namun bahasa mesin sangat sulit dipelajari. Jadi untungnya para ilmuwan telah menemukan beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi dan lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Di antara bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah seperti Python, Java, JavaScript, bahasa C, bahasa C++, Visual Basic, Pascal, HTML, dan bahasa pemrograman lainnya. Tetapi untuk membuat program yang baik tidak semudah itu. Ya, kita harus belajar bagaimana membuat program bekerja. Nah, di sini algoritma dan logika berperan dalam membuat langkah-langkah sistematis agar program yang kita buat dapat bekerja dengan baik dan benar. Selanjutnya, ada 5 sifat-sifat algoritma. Menurut Donald E., algoritma pemrograman komputer mempunyai 5 sifat yang meliputi: yang pertama, keterbatasan atau algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Kemudian yang kedua, kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Dan yang ketiga, masukan atau input. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Dan yang keempat adalah keluaran atau output. Algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Dan yang terakhir, yang kelima, efektivitas. Algoritma harus sangkil atau efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar.
Contoh penggunaan algoritma dan logika dalam kehidupan sehari-hari seperti algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Ya, kita bisa lihat contohnya. Pertama, kita memulai, kemudian memasukkan data nilai-nilai jari atau R lingkaran. Kemudian yang ketiga, memasukkan data nilai pi-nya. Kemudian yang keempat, proses hitung luas lingkaran sama dengan jari-jari kali jari-jari kali nilai pi. Maka akan tampil perhitungan dari luas lingkaran tersebut. Kemudian selesai. Jadi itu contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari di perhitungan matematika. Kemudian struktur penyajian algoritma pemrograman. Suatu algoritma dapat terdiri dari beberapa struktur dasar. Umumnya ada 3. Yang pertama runtunan, yang kedua pemilihan, dan yang ketiga pengulangan. Kemudian struktur penyajian algoritma pemrograman. Suatu algoritma dapat terdiri dari beberapa struktur dasar. Umumnya ada 3. Yang pertama runtunan, yang kedua pemilihan, dan yang ketiga pengulangan. Ketiga jenis langkah tersebut membentuk konstruksi suatu algoritma. Runtutan adalah instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya dan eksekusinya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil dari nilai suatu algoritma. Bila urutan penulisan berubah, maka mungkin hasil akhirnya juga akan berubah. Selanjutnya contoh penggunaan logika algoritma dalam runtutan menukar air gelas kopi ke dalam gelas teh. Caranya yang pertama mulai, kemudian yang kedua siapkan gelas X. Gelas X ini kita akan yang ketiga tuang gelas berisi teh ke dalam gelas X tersebut. Kemudian yang keempat tuang gelas berisi kopi ke dalam gelas teh yang kosong. Dan kelima, tuang gelas X dalam gelas kopi yang telah kosong. Selesai. Pemilihan atau selection. Pemilihan adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah syarat yang dapat bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisinya bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah, maka instruksi itu tidak akan berjalan atau tidak akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, perulangan atau looping. Kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali untuk menghasilkan yang sama, tetapi cukup melakukan perulangan dengan instruksi yang tersedia. Perulangan merupakan kegiatan yang mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi itulah materi pertama atau pengantar untuk bahasa pemrograman komputer. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.